Situasi terkini di Gaza menunjukkan perkembangan baru dalam upaya menghentikan perang yang telah berlangsung selama 22 bulan. Hamas dikabarkan telah menerima proposal gencatan senjata dari mediator Arab, meski Israel masih bertahan pada posisinya yang tidak berubah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat konflik ini kini telah melampaui 62.000 orang. Sementara itu, pasukan Israel terus mempersiapkan operasi darat besar yang berfokus di kota Gaza. IDF disebut berencana memanggil kembali ribuan pasukan cadangan sekaligus memindahkan warga sipil dari zona pertempuran menuju selatan. Meski banyak warga enggan meninggalkan tempat perlindungan karena tidak ada lokasi yang benar-benar aman di Gaza. Di sisi diplomasi, Hamas menerima proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar yang berisi penghentian operasi militer selama 60 hari. Dalam periode tersebut, Hamas bersedia membebaskan separuh dari sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel hanya terbuka pada kesepakatan yang komprehensif, bukan parsial. Salah satu syarat utama Israel adalah mempertahankan kontrol keamanan di jalur Gaza, tuntutan yang hingga kini ditolak oleh Hamas. Tekanan terhadap Hamas semakin besar. Pada akhir pekan lalu, lebih dari 2 juta warga Israel turun ke jalan, menuntut kesepakatan untuk memulangkan 50 sandera yang masih ditahan. Mereka khawatir rencana operasi darat di Gaza justru meningkatkan risiko bagi para sandera, sekaligus menyuarakan kelelahan terhadap perang berkepanjangan ini. Pejabat Israel meyakini sekitar 20 sandera masih berada di Tel Aviv. Laporan dari Traines menyebutkan bahwa Hamas telah menerima kesepakatan yang hampir identik dengan kerangka gencatan senjata sebelumnya. Sekitar 98% serupa dengan proposal yang sempat disetujui Israel. Dengan tekanan kuat dari Qatar dan Mesir, terobosan ini membuka peluang tercapainya perjanjian komprehensif yang dianggap lebih aman, baik bagi para sandera maupun bagi warga sipil di Gaza yang sudah lama menderita. Menurut analis Ben Cohen dari Foundation for Defense of Democracies, Israel tampaknya tetap ingin mempertahankan kendali atas jalur strategis di Gaza, termasuk koridor Netzarim yang membelah wilayah Enklav dan koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir. Situasi ini mengingatkan pada kerangka kesepakatan yang dipublikasikan pada Mei lalu, yang mencakup gencatan senjata 60 hari, pembebasan 10 sandera dari 20 yang masih hidup, serta pengembalian jenazah sandera yang telah dibunuh. Sebagai imbalannya, Israel diminta membebaskan sekitar 200 tahanan Palestina, sebagian besar terlibat dalam aksi terorisme, dan tengah menjalani hukuman antara 15 tahun hingga seumur hidup. Situasi terkini di Gaza menunjukkan adanya dinamika baru dalam upaya menghentikan perang yang telah berlangsung selama 22 bulan. Hamas dikabarkan telah menerima proposal gencatan senjata dari mediator Arab, meski Israel masih bertahan pada posisinya yang tidak berubah. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat konflik ini telah melampaui 62.000 orang. Angka yang mencerminkan skala tragedi kemanusiaan yang terus memburuk. Sementara itu, pasukan Israel dilaporkan tengah mempersiapkan operasi darat besar-besaran yang berfokus di kota Gaza. IDF berencana memanggil kembali ribuan pasukan cadangan sekaligus memindahkan warga sipil dari zona pertempuran menuju selatan. Meski banyak warga enggan meninggalkan tempat perlindungan mereka, karena tidak ada lokasi yang benar-benar aman di wilayah tersebut. Dari sisi diplomasi, Hamas menerima proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar yang menawarkan penghentian operasi militer selama 60 hari. Dalam periode tersebut, Hamas bersedia membebaskan separuh dari sandera Israel yang masih hidup dengan imbalan pembebasan sejumlah tahanan Palestina. Namun, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel hanya terbuka pada kesepakatan yang bersifat komprehensif, bukan parsial. Salah satu syarat utama Israel adalah mempertahankan kontrol keamanan atas jalur Gaza, sebuah tuntutan yang hingga kini ditolak keras oleh Hamas karena dianggap sebagai bentuk lanjutan pendudukan. Tekanan terhadap Hamas kian meningkat, baik dari mediator internasional maupun dari situasi lapangan. Pada akhir pekan lalu, lebih dari 2 juta warga Israel turun ke jalan untuk menuntut kesepakatan yang memastikan pemulangan 50 sandera yang masih ditahan. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa rencana operasi darat di Gaza justru dapat meningkatkan risiko terhadap para sandera, sekaligus mengungkapkan rasa lelah terhadap perang yang berkepanjangan. Di tengah tekanan publik ini, pemerintah Israel menghadapi dilema politik antara memenuhi tuntutan rakyat untuk memulangkan sandera atau melanjutkan operasi militer demi mencapai tujuan strategis menghancurkan Hamas.
Dengan kondisi seperti ini, prospek perdamaian masih rapuh. Jika kompromi tercapai, gencatan senjata selama 60 hari dapat menjadi pintu masuk menuju dialog yang lebih permanen. Namun jika gagal, perang berpotensi kembali memasuki siklus kekerasan yang lebih brutal, dengan konsekuensi kemanusiaan yang semakin parah dan risiko eskalasi regional yang lebih luas. Negara-negara tetangga seperti Mesir khawatir akan terjadinya eksodus massal warga Gaza ke wilayahnya, sementara Qatar berupaya menjaga peran sebagai mediator kunci. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Eropa menekan Israel untuk menerima kompromi, namun tetap mempertahankan dukungan terhadap hak Israel membela diri. Iran dan kelompok proksinya, termasuk Hizbullah di Lebanon, terus memantau situasi ini dan sewaktu-waktu dapat memanfaatkan momentum untuk membuka front baru melawan Israel. Dengan demikian, apa yang sedang terjadi di Gaza bukan hanya pertarungan antara Israel dan Hamas, tetapi juga ujian besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Mengenai sikap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, laporan menunjukkan bahwa ia masih mempertimbangkan rencana gencatan senjata tersebut, meski tidak terlihat banyak antusiasme dari pemerintah Israel. Posisi Israel dalam beberapa minggu terakhir memang berubah. Dari kesediaan menerima kesepakatan parsial menjadi tuntutan untuk mengakhiri perang hanya dengan syarat pembebasan seluruh sandera sekaligus. Sebelumnya, kerangka kerja yang dikenal sebagai Wikoff Framework mencakup gencatan senjata selama 60 hari, yang kemudian dilanjutkan dengan jeda yang lebih panjang serta pembentukan otoritas transisi di Gaza. Namun kini Netanyahu menegaskan bahwa solusi militer tetap menjadi prioritas utama, dengan IDF berupaya merebut kendali penuh atas kota Gaza yang dianggap sebagai benteng terakhir Hamas. Jika kesepakatan baru benar-benar tercapai, hal itu berpotensi menggagalkan operasi militer besar yang telah dipersiapkan, sekaligus menunda rencana Netanyahu untuk melumpuhkan Hamas secara total. Dalam konteks ini, ada harapan bahwa gencatan senjata, jika benar-benar terjadi, akan berlangsung setidaknya 60 hari. Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa setiap upaya menuju jeda kemanusiaan tidak pernah terlaksana sepenuhnya sesuai rencana. Saat ini, Netanyahu berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar dibandingkan 2 atau 3 bulan lalu. Lebih dari 1 juta warga Israel berpartisipasi dalam pemogokan nasional pada hari Minggu, menegaskan bahwa kemenangan militer tanpa pemulangan sandera dianggap tidak berarti. Tekanan domestik ini semakin jelas terlihat di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem, di mana masyarakat menuntut agar pemerintah memprioritaskan pembebasan sandera di atas ambisi militer. 2 minggu terakhir, publik Israel semakin terguncang setelah beredar gambar seorang sandera bernama Evieta David yang disekap di dalam terowongan di Gaza. Dalam gambar tersebut, ia terlihat kurus, lemah, dan bahkan dipaksa menggali kuburnya sendiri. Potret mengerikan ini memperkuat tuntutan bahwa kesepakatan apapun yang tidak mencakup pembebasan semua sandera sekaligus sulit diterima masyarakat Israel. Walau sebagian kalangan mungkin melihat pembebasan sebagian sandera lebih baik daripada tidak sama sekali, keputusan Netanyahu untuk menerima kesepakatan parsial dapat melemahkan pesannya sendiri bahwa Hamas harus dihancurkan sepenuhnya. Lebih jauh, hal itu bisa menunda atau bahkan menghentikan rencana militer Israel untuk merebut kota Gaza. Dalam perspektif strategis, langkah Netanyahu kini berada pada titik kritis. Israel memiliki momentum untuk menekan Hamas setelah organisasi tersebut mengalami pelemahan signifikan dalam 2 tahun terakhir, baik dari segi militer akibat serangan berulang IDF maupun dari sisi geopolitik. Iran, sebagai sekutu utama Hamas, kini tengah menghadapi krisis terkait program nuklirnya, sementara Hizbullah di Lebanon, yang sebelumnya menjadi ancaman besar di utara, tidak lagi sekuat 2 tahun lalu. Di sisi lain, krisis kemanusiaan yang parah di Gaza serta tekanan finansial dan diplomatik terhadap Hamas dapat menjadi faktor pendorong bagi organisasi itu untuk melunak dalam negosiasi. Netanyahu dan kabinetnya berharap bahwa kombinasi ancaman militer serta tekanan eksternal ini cukup untuk membuat Hamas mundur. Namun, hingga kini masih belum jelas apakah Israel benar-benar akan menerima kesepakatan yang ditawarkan Hamas melalui mediator. Situasi terus berkembang dengan cepat, dan perhatian dunia tetap tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah Netanyahu akan memilih jalur kompromi yang bisa mempercepat pemulangan sandera, atau tetap berpegang pada strategi militer penuh untuk menghancurkan Hamas hingga tuntas, akan menjadi penentu arah konflik dan masa depan Gaza dalam beberapa bulan ke depan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai situasi terkini di Gaza. Perkembangan konflik ini masih terus berubah setiap harinya.
dan tentu akan kita ikuti bersama di channel YouTube Lensa Media. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda di bawah. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang gencatan senjata ini? Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.